Setelah pertandingan Ipswich, pesan dari Ruben Amorim kepada manajemen MU adalah Setan Merah membutuhkan bek kiri pada tahun 2025. United memantau apa yang terjadi dengan Alphonso Davies dan Real Madrid, tetapi mereka juga memantau target lainnya. Pencarian bek kiri baru di Manchester United sedang berlangsung. Prioritas tertinggi untuk Ruben Amorim sebagaimana dilaporkan. Alphonso Davies tetap menjadi target yang diinginkan tetapi sulit diwujudkan. Theo Hernandez juga ada dalam daftar bersama opsi lainnya. Namun, Hernandez sedang diawasi dengan ketat. Kontrak dengan AC Milan hingga 2026. Manchester United juga tertarik untuk merekrut bek kiri Wolves, Ryan Ait-Nouri, mantan jagoan akademi. Alvaro Fernandes Carreras juga tetap ada dalam daftar Ineos. Merekrut bek kiri akan mengakhiri banyak pemain di Manchester United seperti Luke Shaw dan atau Malacia. Tidak jelas bagaimana Diogo Dalot akan beradaptasi atau terpengaruh melihat bagaimana ia telah menjadi pusat gaya bermain MU 2 tahun terakhir. Bodo Glimt akan bertandang ke Old Trafford pada Kamis malam di Liga Eropa, sebuah kompetisi di mana United, yang berada di posisi ke-15 klasemen, masih harus bekerja keras jika ingin memastikan tempat mereka di babak sistem gugur. Amorim kemungkinan akan memberikan menit bermain kepada para pemain yang baru pulih dari cedera. Luke Shaw dan Mason Mount sama-sama mengalami musim yang membuat frustrasi sejauh ini, tetapi tampil sebagai pemain pengganti di Portman Road dan bisa masuk ke dalam tim sejak awal di sini. Jonny Evans kemungkinan akan keluar dari 3 bek, sementara Mount bisa bermain lebih dalam bersama Manuel Ugarte, menambah kekuatan di lini tengah setelah Casemiro dan Christian Eriksen diunggulkan selama akhir pekan. Amorim harus membuat keputusan dengan Kobbie Mainoo dan Tyrell Malacia, yang keduanya merupakan pemain pengganti yang tidak dimainkan melawan Ipswich. Malacia pasti akan kembali beraksi setelah sekian lama absen, sementara Mainoo juga bisa bermain setelah lebih dari 6 minggu absen. Marcus Rashford mencetak gol dalam waktu 2 menit dari pertandingan pertama Amorim dan tampaknya lebih percaya diri daripada Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Sementara Amad Diallo tampil mengesankan di bek sayap kanan terakhir kali dan ada kemungkinan ia akan bermain di posisi itu lagi. Bermarkas di sebuah kota kecil bernama Bodo di Norwegia Utara, sangat lumrah bila FK Bodo Glimt tidak begitu dikenal secara global. Namun, klub berseragam kuning ini menarik perhatian dalam beberapa tahun ke belakang. Mereka mampu menjadi pemenang Liga Utama Norwegia, Eliteserien, untuk pertama kali pada 2020. Bodo bahkan mengulang kesuksesan itu pada 2021. Saat menilik situs resmi FK Bodo Glimt, era 1970-an jadi highlight sepak terjang mereka sebagai klub olahraga profesional. Pada 1975, mereka dinobatkan sebagai klub asal utara pertama yang meraih Piala Norwegia. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Norwegia mengelompokkan klub-klub asal utara di Norwegia dalam satu wadah liga terpisah dengan alasan perbedaan kualitas. Kebijakan ini baru dihapus pada 1972 sehingga semua klub Norwegia bisa berlaga dalam satu liga yang sama. Setelah menjalani 3 musim yang sulit pada 2016-2018, FK Bodo Glimt seakan bangkit dari tidurnya. Mereka berhasil menduduki posisi runner-up klasemen akhir Eliteserien 2019. Atas prestasinya, untuk pertama kalinya pula klub ini berhak berpartisipasi pada kualifikasi UEFA Europa League 2020-2021. Sayangnya, usai kalah dari AC Milan dengan skor tipis 3-2, mereka harus mengubur mimpi tersebut sementara waktu. Meski tak berhasil berlaga di kancah Eropa, FK Bodo Glimt tetap berjaya di liga domestik. Untuk pertama kalinya, klub kuda hitam ini menjadi juara Eliteserien pada 2020.
pada 2021. FK Bodo Glimt berhasil debut di European Conference League. Sang kuda hitam melaju hingga perempat final setelah berhasil menorehkan kemenangan heroik atas Celtic dan AS Alkmaar pada babak sebelumnya. Klub ini didominasi pemain muda lokal yang hafal medan, energik, dan antusias ketika melakukan high pressing serta mendominasi ball possession. Ruben Amorim akan bekerja sama dengan Dan Ashworth dan Jason Wilcock untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan skuad yang tidak akan membuat United mengalami kesulitan keuangan. United mungkin akan mencari kesepakatan yang memungkinkan mereka merekrut bek kiri dengan status pinjaman awal. Penekanan akan tetap pada perekrutan pemain yang lebih muda. Kedatangan pemain dengan profil seperti Casemiro dan pengeluaran sebesar 70 juta pound untuk pemain berusia 30 tahun sudah menjadi masa lalu. Menurut para saksi, dampak dan hubungan Ruben Amorim dengan skuad tim utama hampir terjadi secara instan. Ada kehangatan yang sudah lama tidak terlihat, dan usianya yang relatif muda membuatnya tampak lebih mudah bergaul. Harry Maguire bersaksi Amorim datang dengan ide-ide baru, energi yang hebat. Pertandingan pertama memang sulit, tetapi Maguire yakin semua akan melihat banyak kemajuan di akhir musim. Dalam pertemuannya, Maguire terkesan dengan cara bicaranya dan energi yang ia berikan kepada tim. Itulah yang dibutuhkan tim, menurut sang bek tengah. Sementara, Nosair Mazraoui menyatakan dirinya siap bermain di posisi apapun di mana si pelatih membutuhkannya. Dalam 3 bulan di MU, bek sayap ini telah bermain di 4 posisi. Bek kiri, bek kanan, pemain nomor 10, dan bek tengah kanan. Manchester United mendapat dorongan besar menjelang pertandingan Liga Eropa melawan Bodo Glimt pada hari Kamis. Menurut Laurie Whitwell, Harry Maguire dan Lisandro Martinez kembali berlatih setelah pulih dari cedera masing-masing. Mereka disambut oleh serangkaian tepukan dari rekan satu tim sebagai ucapan selamat datang sebelum memulai pemanasan. Martinez mengalami cedera punggung saat United menang 3-0 atas Leicester City awal bulan ini. Ia kemudian mengundurkan diri dari pertandingan internasional Argentina baru-baru ini. Maguire mengalami cedera otot sebelum turun minum saat bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa pada bulan Oktober. Kembalinya kedua pemain tersebut akan menjadi kabar baik bagi Ruben Amorim, karena ia kekurangan pilihan di lini belakang. Pelatih kepala United yang baru lebih suka bermain dalam formasi 3-4-3. Ia menurunkan 3 bek Jonny Evans, Matthijs de Ligt, dan Nosair Mazraoui dalam pertandingan debutnya melawan Ipswich Town. Diogo Dalot dan Amad Diallo beroperasi di posisi bek sayap. Evans memulai sebagai bek tengah kiri dan merupakan salah satu pemain dengan performa terburuk. Ia gagal menekan lawan dan kurang memiliki kecepatan untuk kembali ke posisinya. Martinez kemungkinan akan menggantikan pemain veteran tersebut jika ia benar-benar fit. De Ligt juga bisa diistirahatkan untuk digantikan Maguire. Amorim mengindikasikan dalam konferensi persnya bahwa ia akan fokus pada rotasi untuk menjaga kebugaran para pemain. Jack Kingdon dan Godwill Kunkonki juga dipanggil sebagai pelapis di skuad Eropa. Setan Merah hanya menang 1 kali dari 4 pertandingan Liga Eropa, dengan hasil imbang pada 3 pertandingan pertama.